Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Nah anak-anak, Ibu terus mengajak kita berdoa agar pandemi virus corona ini dapat berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas, belajar seperti biasanya. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama pelajaran agama Kristen kelas 11 bab 7 yang berjudul Manfaat Pendidikan Nilai dalam Keluarga dan Pernikahan. Melalui bagian ini kita dapat membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 dan Amsal 22 ayat 6. Melalui materi ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, membangun iman Kristen. Yang kedua, menanamkan karakter Kristiani. Yang ketiga, membentuk norma masyarakat. Dan yang keempat, membangun generasi yang kuat. Nah, setelah mempelajari bab 7 ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengevaluasi peran keluarga dalam penanaman nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam pernikahan. Dan yang ketiga, menganalisis manfaat nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, membangun iman Kristen. Anak-anak, setelah menciptakan manusia, Allah mengajari manusia bagaimana ia harus hidup dan berperilaku. Ada nasihat, teguran, perintah, peringatan, hukuman, tetapi juga pengampunan. Allah juga tidak hanya memberi berkat jasmani, mencukupi dengan makanan dan minuman, tetapi juga memberi hukuman dan petunjuk agar keluarga dapat hidup benar di hadapannya. Nah, Allah memberikan ke-10 hukum kepada bangsa Israel melalui Musa. Ke-10 hukum itulah yang menjadi standar hidup bangsa Israel. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, Allah memerintahkan kepada keluarga untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran yang benar tentang Allah. Nah, mendidik anak dalam keluarga harus dilakukan berulang-ulang setiap waktu dan dengan berbagai cara. Ulangan 6 ayat 6-9. Jadi anak-anak, iman Kristen harus menjadi pusat kehidupan keluarga dan pernikahan. Harta benda, kekayaan, nama besar, dan kehormatan keluarga hanyalah warisan semu bagi anak-anak, sebab kelak mereka akan mempunyai kehidupannya sendiri. Namun, didikan dalam iman Kristen dapat menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan. Kelak mereka akan diperhadapkan dengan banyak godaan, cobaan yang terkadang membuat mereka sulit menentukan pilihan. Nah, iman Kristen akan menolong mereka menentukan sikap karena dalam iman Kristen ada standar, peraturan, dan ajaran yang dijadikan pedoman. Di dalam Alkitab, pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi anak-anak, orang tua mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya dan mewariskannya dengan memberikan keteladanan agar keturunannya hidup benar selamanya di hadapan Tuhan.
Uraian materi yang kedua, menanamkan karakter Kristiani. Anak-anak, karakter tidak terbentuk dengan sendirinya. Memang ada anak akan memiliki sifat yang diturunkan dari orang tuanya melalui genetika. Tetapi pendidikan nilai sesuai dengan karakter Kristiani harus dimulai sejak usia dini. Karakter tidak dapat diajarkan seperti mengajarkan cara membaca atau berhitung. Karakter hanya dapat ditanamkan pada anak. Cara menanamkannya adalah melalui teladan orang tua dan pembiasaan di dalam keluarga. Orang tua dapat menanamkan karakter mandiri apabila orang tuanya memberi kepercayaan kepada anaknya untuk belajar menentukan pilihannya. Tentu saja hal ini tetap dalam arahan dan bimbingan orang tua sampai anak tersebut dewasa dan matang. Karakter Kristiani adalah karakter yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Nah, nilai-nilai Kristiani seperti kesetiaan, kasih, dan keadilan, jujur, rendah hati, adil, dan mempunyai daya juang tinggi. Orang tua dapat menanamkan karakter rendah hati jika mereka juga meneladankan cara hidup yang mudah memaafkan, berinisiatif, minta maaf terlebih dahulu, menghargai orang lain, ramah, murah senyum, dan baik kepada setiap orang. Nah, orang tua dapat menanamkan karakter jujur dengan meneladankan cara hidup yang terbuka, tidak berbohong, melakukan apa yang diajarkannya, tidak menyembunyikan apapun, dan menyatakan apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, teladan orang tua sangat penting dalam menanamkan karakter baik kepada keluarga dan pernikahan. Uraian materi yang ketiga, membentuk norma masyarakat. Anak-anak, keluarga adalah bagian dari masyarakat. Apa yang dilakukan oleh keluarga akan turut membentuk keadaan masyarakat di sekitarnya. Jika keluarga sehat dan bersih, masyarakat pun akan sehat dan lingkungan juga bersih. Jika keluarga mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang santun, ramah, dan suka bergotong royong, masyarakat yang rukun dan damai pun akan terbentuk. Keluarga turut bertanggung jawab membangun masyarakat yang baik dengan norma-norma yang dijunjung tinggi dengan kebenaran dan kemanusiaan. Anak-anak, umat Israel adalah umat yang hidup dengan Taurat. Banyak hukum yang harus mereka taati. Pelanggaran selalu diakhiri dengan sanksi dan hukuman tanpa menunggu lama. Tentu kita masih ingat cerita tentang Daniel. Daniel dididik dalam keluarga dengan tradisi dan norma Yahudi. Pada waktu ia berada di tempat pembuangan di Babel, ia tetap hidup menurut ajaran keluarga yang sudah diterimanya. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dengan cara-cara khusus. Ia makan sayur mayur, tidak minum anggur, dan tidak makan makanan raja. Bukan hanya itu, Daniel juga tidak mengikuti cara hidup orang-orang di Babel. Ia hidup menurut cara, norma, dan ajaran Yahudi yang diterimanya sejak kecil. Daniel juga diperhadapkan dengan hukuman karena cara hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Ia menolak untuk menyembah Raja Nebukadnezar. Nah, Daniel dimasukkan ke dalam goa singa karena ia menolak menyembah raja. Tetapi Daniel tidak pernah lalai menyelesaikan semua tanggung jawabnya dalam pemerintahan raja. Alhasil, pada masa Raja Darius dikeluarkan perintah agar semua orang menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Norma ajaran didikan keluarga Daniel yang sangat kuat turut mempengaruhi masyarakat di kerajaan Babel. Secara otomatis, anggota keluarga menjadi anggota masyarakat juga. Jadi,
Pendidikan nilai dalam keluarga haruslah menjadi perhatian serius karena hal itu turut menentukan nilai dan norma yang akan diterapkan di dalam masyarakat. Uraian materi yang keempat, membangun generasi yang kuat. Anak-anak, kemajuan zaman membawa manusia pada gaya hidup yang lebih individualisme dan memupuk egoisme. Manusia lebih peduli pada kelompoknya dan mengutamakan kepentingan sendiri. Persaingan yang sangat ketat menjadi pemicu lunturnya kepedulian terhadap orang lain dan tumbuhnya pola hidup yang lebih tertutup. Banyak keluarga yang tanpa menyadari sedang memupuk gaya hidup hanya untuk bersenang-senang. Anak-anak, keluarga yang membekali anak-anaknya dengan nilai-nilai Kristiani yang kuat dapat membangun generasi yang kuat juga. Pengertian generasi yang kuat dalam konteks ini bukanlah kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental dan iman, serta memiliki wawasan yang benar terhadap tantangan zaman ini. Generasi keluarga tidak hanya dituntut untuk berilmu, tetapi juga berhikmat dan bijak menghadapi banyak tantangan gaya hidup modern. Keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Kristiani akan mengajari anak-anaknya untuk peduli terhadap orang lain, melatih mereka untuk berbagi, suka memberi, dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang baik demi kerukunan dan kedamaian. Keluarga bertanggung jawab mendidik anak, bertanggung jawab mengelola keuangan, melatih mereka untuk tangguh dan memiliki daya juang yang tinggi, serta mengasah kepekaan untuk peduli kepada semua orang. Pendidikan nilai di dalam keluarga dapat membangun generasi yang kuat, artinya dapat menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang benar dan bertanggung jawab memperjuangkan kehidupannya dengan tujuan yang benar. Nah, anak-anak, ini adalah materi pembelajaran kita pada saat ini. Melalui pembelajaran ini, kita mengerti bahwa orang tua bertanggung jawab mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya dan mewariskannya dengan memberikan keteladanan agar keturunannya hidup benar selamanya di hadapan Tuhan. Karena didikan dalam iman Kristen dapat menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan. Selain daripada itu, kita harus mengetahui bahwa keluarga adalah bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, keluarga turut bertanggung jawab membangun masyarakat yang baik dengan norma-norma yang dijunjung tinggi dengan kebenaran dan kemanusiaan. Jadi akhirnya anak-anak, pendidikan nilai dalam keluarga dapat membangun generasi yang kuat, artinya dapat menghadapi tantangan zaman dengan sikap yang benar dan tanggung jawab memperjuangkan kehidupan dengan tujuan yang benar. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap ada hal baru yang anak-anakku peroleh melalui pembelajaran kita pada saat ini. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai dan Ibu tidak jemu-jemu untuk mengingatkan anak-anak untuk senantiasa ingat protokoler kesehatan. Jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.